Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi karena permintaan rupanya cukup banyak, walaupun memang kecepatan kita kecepatan pengumuman formasi tidak sama, tapi saya pikir nggak apa-apa, kita mulai saja. Jadi eh, banyak sekali pertanyaan, jadi supaya sekaligus saya ngejawabnya, saya akan menjawab pertama pelan-pelan pengumuman gitu ya, pengumuman bahwa kita akan mulai adakan bimbel. Nah, seperti apa bimbelnya nanti kita akan akan umumkan di ini. Sebentar saya mute dulu ya, saya mute semua orang supaya eh, lebih. Oke, jadi hanya suara saya yang masuk, sementara teman-teman suaranya saya mute. Saya kembali share screen. Jadi pertama, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman sudah ngasih perhatian, meluangkan waktu untuk ngobrol malam ini, walaupun di suasana minggu yang mungkin harusnya kumpul sama keluarga. Mudah-mudahan pertemuan malam ini ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, pertama saya ingin umumkan bahwa bimbel pendaftarannya sudah bisa dimulai per hari ini. Jadi bisa per hari ini dan seterusnya ya sampai dengan teman-teman nanti ikutan tes. Nah, saya ingin masuk ke sesuatu yang menurut saya mendasar tapi seringkali terlupakan karena gini, persoalannya adalah persoalan teman-teman itu sebenarnya gini, ada yang memang sudah belajar arsip tapi lupa, ada yang sama sekali memang bukan background kearsipan. Oke. Lalu takut ketika mau belajar. Saya kasih ilustrasi begini sajalah. Ilustrasinya cukup ekstrim. Saya ketemu teman di kantor. Dia udah kerja bertahun-tahun di kantor, tapi dia punya keluhan begini. Keluhannya adalah, kenapa ya urusan kantor itu selalu sulit saya pahami, padahal saya sudah kerja di sini lama gitu ya. Sehingga kalau harus ketemu tamu atau apa menyambut tamu itu dia tidak punya kepercayaan diri. Lalu tanpa saya melihat backgroundnya apa, saya langsung kasih jawaban. Jawaban saya adalah pemahaman itu hanya akan kita dapatkan kalau kalau kita punya perhatian terhadap urusan itu. Jadi misalnya dalam kasus yang tadi berarti urusan kantornya harus kita kasih perhatian. Kalau urusan kantornya tidak kita kasih perhatian, maka semua yang berhubungan dengan urusan kantor akan sulit masuk ke kepala kita, ke otak kita, ke pemahaman kita. Sama juga nanti kalau kita belajar, teman-teman. Jadi kalau kita belajar, teman-teman tolong jangan takut. Ini ilmu baru, ini pengalaman baru, ini pengetahuan baru. Jangan takut itu dulu. Teman-teman tuh harus berpikir bahwa kasih perhatian pada subjek atau objek yang sedang kita mau pahami. Perhatian itu tidak akan muncul kalau teman-teman tidak punya kecintaan, tidak punya niat untuk menguasainya. Kalau eh, pemahaman dan perhatiannya pengen muncul, maka teman-teman harus punya kecintaan terhadap bidang ini. Kalau itu sudah didapat, maka secara otomatis daya serap kita terhadap terhadap subjek atau objek yang mau kita pahami akan lebih mudah, gitu ya. Jadi kalau kalau kita runut sebetulnya pemahaman itu adalah anak kandung dari perhatian dan perhatian itu adalah anak kandung dari kecintaan. Pastikan teman-teman ketika belajar punya ini. Jadi mudah gitu ya, mudah memahami. Terus mau membaca otomatis kan. Dan membacanya kan nanti nanti akan saya pandu. Menurut saya
apa yang akan kita pelajari itu sudah saya strukturkan sedemikian rupa, bahkan ada nomor urutnya. Kalau sampai nomor urut saja teman-teman nggak bisa baca, lah ini kan agak susah ditolong. Ini maksud saya gini, pelajarannya saya urutkan. Pembelajaran nomor satu, teman-teman harus belajar ini. Nomor dua harus belajar ini. Jangan tanya lagi, Pak, setelah nomor satu saya belajar yang mana lagi? Ya tentu saja nomor dua. Setelah nomor dua, saya belajar mana lagi? Ya tentu saja nomor tiga. Sesederhana itu. Bahkan sesederhana itu seringkali dari pengalaman-pengalaman terdahulu itu. Banyak yang miss. Padahal sesederhana urutan nomor satu, dua, tiga, dan seterusnya. Jadi sengaja saya buat sedemikian berurut, sedemikian struktur supaya eh, teman-teman itu ketika mengakuisisi atau mengakumulasi pengetahuan itu bisa lebih mudah. Karena apa? Kalau untuk teman-teman yang sudah pernah belajar kearsipan barangkali banyak pengetahuan yang sifatnya bersyarat. Kalau pengetahuan nomor satu belum kepegang, lari ke nomor dua, biasanya di nomor dua akan kesulitan. Nomor dua belum dipahami, lari ke nomor tiga juga akan kesulitan. Jadi ini sesederhana memahami eh, logika saja, logika yang berurutan gitu ya. Nah, nanti eh, formulasinya sedemikian rupa saya urutkan, termasuk komposisi, termasuk dosis gitu ya, dosis dalam tanda kutip, sehingga teman-teman itu tidak perlu terlalu memaksa, Pak, hari ini harus gini dong, hari ini harus gini dong. Tidak, karena apa? Karena memang saya itu kan tidak sedang mendampingin satu orang, tapi mendampingi banyak orang yang kebutuhannya nanti beda-beda. Nanti kita bahas satu-satu di tata cara bagaimana runningnya bimbel gitu ya. Oke. Nah, saya sangat senang ketika teman-teman hari ini setidaknya ada 47 orang ikut Zoom. Jadi mungkin walaupun yang sudah resmi ikutan bimbel baru 6, tapi setidaknya terlihat bahwa sebagian dari teman-teman itu memang bersedia untuk bersiap lebih awal. Karena apa? Kalau saya sampaikan itu ke anak saya bilang gini, dia tuh pernah pengen pengen banget ranking satu. Padahal ya saya tidak pernah kasih target dia untuk ranking satu gitu. Tapi dia sendiri pengen. Saya bilang ke dia bahwa prestasi itu adalah tradisi. Sehingga kalau mau memenangkan sebuah kompetisi, kalau mau memenangkan sebuah kompetisi, kita itu harus siap lebih awal. Jadi tidak bisa kita bukan tidak bisa ya. Kita akan susah sekali sampai di puncak prestasi, di puncak prestasi kalau cara belajar kita eh, sistem kebut semalam. Tapi kalau targetnya cuma lulus mungkin bisa, tapi kalau untuk jadi yang terbaik itu agak sulit. Karena dia kan targetnya pengen yang satu nih. Kalau cuma lulus saja ya lulus, tapi untuk mengamankan posisi di peringkat puncak itu agak sulit. Makanya saya bilang prestasi adalah tradisi. Dan kalau teman-teman, kalau misalnya kita ada di luar apa namanya, ada di luar konteks tes, kalau teman-teman mau sukses, maka teman-teman suka tidak suka harus ikut kompetisi. Dan kalau ikut kompetisi, maka teman-teman harus punya strategi, harus punya kepercayaan diri, dan harus punya fokus, gitu ya. Dan kepercayaan diri, fokus, dan macam-macam strategi itu baru bisa didapatkan balik lagi ke slide yang awal. Teman-teman harus punya perhatian. Untuk punya perhatian, teman-teman harus punya cinta. Ini muter-muter di situ ya. Jadi maksud saya gini, eh, penting sekali untuk sejak awal kita memahami kenapa aku harus belajar, kenapa aku harus bisa menguasai ini, kenapa aku harus eh, apa kalau dalam tes kenapa aku harus lulus. Nah, itu harus kuat banget kepengenannya sehingga ketika diberikan tugas, ketika diminta untuk mempelajari ini dan itu dengan lega hati terus segera mempelajari. Nanti strateginya macam-macam. Oke. Nah, bagaimana bisa ikut bimbelnya? Pertama, saya minta teman-teman itu joinlah ke
ke grup umum terlebih dahulu. Ini ada grup umum, ya. Ini ada grup umum. Semua grup yang saya ampu, mau grup arsip, mau grup saham, mau grup binaan saya di kantor atau macam-macam, itu selalu isinya sepasang. Isinya sepasang, yang satu channel dan yang satu adalah grup diskusi. Artinya apa? Artinya saya pengen teman-teman itu, bagi teman-teman yang biasanya silent reader, hanya baca aja, ngikutin aja gitu, tidak terganggu dengan hiruk pikuk grup, tapi bisa fokus saja pada informasi-informasi penting yang tidak boleh lewat. Caranya adalah teman-teman harus ikut di channel, gitu ya. Termasuk nanti ketika teman-teman ikut bimbel juga begitu. Teman-teman harus ikut di channel. Kalau mau fokus belajarnya dari mana, urutannya jelas. Tapi kalau teman-teman hanya ikut di grup diskusi, maka terlalu banyak informasi sehingga teman-teman bingung. Ketika teman-teman bingung, akhirnya pertanyaannya berulang-ulang berkali-kali. Bukan saya tidak mau jawab, cuman kan rasanya konyol ya. Saya baru ketik, jawabannya ditanyakan lagi oleh orang yang berbeda. Saya harus ketik lagi begitu, terus informasi yang sama berulang-ulang. Dan ini cukup melelahkan secara psikologis bagi saya. Makanya saya minta teman-teman untuk maulah join di channel. Nanti kalau mau nanya, mau diskusi, mau macam-macam, teman-teman bisa manfaatkan yang di grup diskusi. Gitu. Nah, tata caranya ya sederhana saja kalau mau ikut bimbel. Cara pendaftarannya adalah transfer ke nomor rekening yang sudah saya cantumkan di sini. Nanti akan ada di mana, di channel grup ini. Jadi teman-teman bisa copy paste langsung nomornya, terus langsung bisa transfer, terus konfirmasi ke saya. Sesederhana itu. Linknya kalau misalnya teman-teman mau pakai, linknya ada di sini. Kalau mau ngajak temannya yang lain misalnya, kemana? Ya di sini, gitu ya. Ini ada link grup umum dan link channel. Jadi tinggal diikuti saja. Oke, sampai sini. Terus saya lanjutkan lagi. Ini akan berlaku ya, akan berlaku di semua grup yang saya punya. Jadi karena saya punya banyak grup, jadi saya selalu buat perpasangan seperti ini. Nah, ini grup bimbelnya. Grup bimbelnya sudah saya buatkan karena memang sudah ada yang mendaftar. Sama sepasang kayak tadi, yang satu channel, yang satu adalah grup diskusi. Nah, di channel ini nanti semua materi, referensi, video, atau apapun informasi yang penting yang perlu teman-teman ketahui, bacanya dari sini saja. Oke, sekali lagi supaya tidak berulang-ulang. Dan selalu kalau misalnya nanti misalnya ada teman-teman yang baru bergabung setelah bimbelnya berjalan, sesederhana bacalah dari channel, mulai dari yang paling atas. Pasti sudah berurutan itu. Entah itu materi yang dibahas melalui Zoom ataupun video yang sudah saya siapkan, gitu ya. Jadi tentu tidak bisa setiap malam kita Zoom, karena memang kalaupun tiap malam kita Zoom, misalnya dari inilah contoh saja per hari ini ya, yang ngisi polling itu kan seratusan lebih, anggota grup itu 1.900-an lebih. Yang ikut Zoom cuman 49, 50 lah anggaplah. 50 orang. Berarti kan hanya sepersekian persen dari teman-teman yang ikutan Zoom. Oke, sepersekian persen dari teman-teman yang ikutan Zoom. Tapi bukan berarti ketika hanya sepersekian persen ikutan Zoom, mereka tidak membutuhkan informasinya. Mereka sebetulnya butuh informasinya, tapi memang waktu dan kesempatannya belum dapat. Mungkin bentrok dengan agenda lain gitu. Nah, dengan cara seperti itu maka saya memutuskan untuk ya sudah, semua informasinya saya rekam, nanti saya upload. Nah, yang di bimbel itu videonya itu sebetulnya banyak, mungkin hampir 50-an video gitu ya. Mungkin hampir 50-an video yang teman-teman sebaiknya tonton satu persatu. Jadi bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 50-an video. Nah, dari sekian banyak video itu
tinggal bagaimana strategi menyelesaikannya. Itu nanti tergantung teman-teman ya. Kita masuk ke apa namanya tata caranya. Bagaimana jalannya bimbel? Pertama, saya akan membiasakan, jadi tidak ada pertanyaan lagi, Pak, Zoom jam berapa? Pak, belajar jam berapa? Dan seterusnya nggak ada. Yang ada adalah aturan kita selalu sama. Jam belajar itu adalah jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat setiap hari. Oke. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang, Pak, saya baru bisa belajar kalau setelah subuh. Ya terserah, terserah. Terus habis subuh, karena belajarnya subuh, muncullah pertanyaan di jam subuh itu. Nggak apa-apa, tulis saja pertanyaannya di jam subuh itu di grup diskusi dengan cara gini. Dengan cara eh, tuliskan tagar terus ask itu ya. Jadi teman-teman berarti nanya tuh. Nah, nanti saya akan jawabnya di jam 8 malam sampai jam 10 malam. Nah, jangan marah-marah karena teman-teman tanyanya jam subuh atau mungkin jam 2 pagi lagi tahajud. Terus saya suruh jawab, nggak bisa. Saya baru akan jawab nanti jam 8 malam. Sebelum jam 8 sampai jam 10 malam, teman-teman nggak usah marah-marah. Kok pertanyaan saya belum dijawab? Karena memang ketika siang atau apapun di luar jam itu, saya juga punya aktivitas gitu ya. Sehingga teman-teman tunggu saja jawabannya nanti di jam segitu. Oke. Artinya jam belajarnya sebenarnya fleksibel, tapi jam belajar resminya adalah jam 8 sampai jam 10 malam. Setiap hari. Ingat, setiap hari sampai teman-teman tes. Ya, gitu. Jadi saya kasih keleluasaan untuk bisa belajar dengan nyaman. Nah, memang Zoom itu, Zoom-nya yang kayak gini nih, saya baru akan adakan di malam Minggu dan malam Senin. Jadi kalau yang 2021 itu lebih sangat intensif karena memang materinya belum tersedia. 2022 kemarin Zoom-nya sedikit, tapi saya melihat ketika Zoom-nya sedikit, itu teman-teman ternyata butuh suntikan mental, butuh suntikan semangat, butuh suntikan energi, butuh suntikan kepercayaan diri, terutama ketika menjelang tes. Maka saya putuskan, oke, walaupun materinya sudah tersedia lengkap, saya tetap di malam Minggu dan malam Senin. Kecuali saya berhalangan. Oke, apa bedanya dengan yang atas? Yang atas itu berarti kan jam 8 sampai jam 10 saya standby untuk menjawab semua pertanyaan melalui grup diskusi. Tapi Zoom adalah malam Minggu dan malam Senin. Ya. Nah, biasanya pertanyaan lanjutannya, Pak, materinya kayak apa? Materinya itu saya siapkan untuk semua kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis, baik itu arsiparis terampil maupun arsiparis ahli. Jadi lengkap semua, dari basic sampai dengan dari yang general sampai yang teknis. Jadi yang prinsip-prinsip umum atau kaidah-kaidah dasar sampai dengan yang teknis. Nah, biasanya ini nanti nih, begitu running bimbel, pasti akan ada pertanyaan, Pak, latihan soal dong, Pak, latihan soal. Oke, tetap akan ada latihan soalnya, tapi tolong bersabar. Karena apa? Karena saya akan dosisnya, tentukan dosisnya, soalnya seberapa, seperti apa bobotnya dan seterusnya, saya akan berikan itu. Jadi jangan terlalu overthinking gitu ya, tenang saja. Lalu soal yang tadi pertanyaan tata caranya sudah ada. Nah, kalau tidak mencantumkan tanda ini, kalau pertanyaannya tidak terjawab, ya, kalau pertanyaan tidak terjawab jangan marah-marah karena pertanyaan itu bisa jadi dituliskan misalnya tadi contohnya subuh, terus saya jawabnya malam karena tidak ada tanda tagarnya, otomatis terlewat. Oke. Kalau ada tanda tagarnya, saya bisa search dengan tanda tagar as, kemudian saya cari nih, pertanyaan mana yang harus saya jawab di grup diskusi, pertanyaan mana yang penting dan harus saya umumkan di channel. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya penting dan harus diketahui oleh semua orang, biasanya akan saya forward ke channel sehingga semua orang bisa baca.
Jadi kalau teman-teman yang bertanya terus kemudian saya jawabnya sudah saya jawab di channel, berarti teman-teman hanya perlu menjawab hanya perlu membaca di channel, karena seringkali ada pertanyaan yang berulang-ulang gitu ya. Sementara sudah saya jawab, jadi teman-teman hanya perlu membaca saja. Kecuali menurut teman-teman jawaban saya masih belum lengkap, boleh ditanyakan lebih lanjut, penjelasan lebih lanjutnya kayak apa Pak, boleh. Tapi kalau cuman pertanyaannya berulang, pasti jawaban saya adalah sudah dijawab di channel, atau mungkin saya replay jawabannya ini gitu ya. Jadi tolong jangan marah, saya hanya akan memberikan apa yang menurut saya terbaik untuk teman-teman. Jadi saya mendampingi tes itu bukan hanya sekali, dua kali, bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun, bahkan belasan tahun yang lalu, sehingga saya merasa tahu apa yang teman-teman harus ketahui. Gitu. Bukan berarti teman-teman tidak boleh ngasih masukan, boleh. Tapi seringkali dosisnya harus di. Oke. Nah, sampai sini saya persilakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan. Ini dari Bisaku Official bertanya, Pak, kapan mulai bimbelnya? Mulai bimbelnya, pendaftarannya tadi saya sampaikan mulai malam ini. Zoom-nya, Zoom pembelajarannya akan kita mulai dari Sabtu dan Minggu depan. Tapi belajarnya juga bisa mulai besok. Ya, pembelajarannya sudah bisa mulai. Pendaftarannya sudah bisa mulai dari hari ini. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau mau nanya silakan, atau yang mau sharing barangkali silakan. Saya buka kesempatannya. Boleh open mic, boleh chat. Saya sih lebih suka merespon kalau teman-teman mau open mic ya. Silakan. Assalamualaikum, Pak Sartimin. Mohon izin bertanya. Ya. Saya Desti Pujahi Putri Putri, Pak. Iya, betul Putri, Pak. ya. Mohon izin ya, Pak, bertanya. Untuk Iya, mulai silakan. bimbelnya itu kan di Sabtu malam dan Senin malam ya, Pak? Itu berarti malam Minggu dan seminggu malam itu Senin. 2 kali ya, Pak? Oh ya, malam Minggu dengan malam Senin. Berarti dalam Yang seminggu Zoom ya? itu Zoom ya, yang Zoom. Ya, Zoom-nya dua itu ya, Zoom-nya ya. selama sampai ujian berlangsung seperti itu ya, Pak? Oke, baik. Siap. Terima kasih, Bapak. Senin, tapi belajarnya tiap hari ya. Ya. Ya, Karena siap. tiap hari Baik. akan saya Baik, berikan terima kasih, materi. Pak. Ya, sama-sama. Materi, baik. Ya. Assalamualaikum, Pak Guru. Sambil menunggu mungkin ada Mas Jun atau Pak Sur mau sharing sesuatu supaya teman-teman ini lebih lebih paham dengan cara belajarnya kita gitu, karena gini, kayak kemarin Pak Suryono misalnya ya, itu dia orang yang menurut saya paling siap, terutama ketika mau wawancara. Itu sampai materi wawancara itu di bimbel itu ada sampai Pak Suryono itu bikinkan skrip ketika harus menghadapi wawancara. Mungkin Pak Suryono bisa sharing pengalamannya dari mulai masuk sampai dengan wawancara itu seperti apa, karena memang menurut saya ini orang bisa mengcopy persis apa yang saya mau. Silakan Pak Suryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Suryono. Benar adanya saya memang betul mengikuti seluruh aturan atau petunjuk yang diberikan Pak Sartimin sebagai Pak Guru saya yang luar biasa, motivator sejati. Mungkin teman-teman ini saya sampaikan, mungkin ya sepertinya ini kayak bukan seperti Pak Guru, tapi setidaknya berbagi pengalaman.
dari apa yang saya jalani selama ini. Saya bukan lulusan dari sarjana kearsipan, saya pendidikan, terus posisi saya dari Papua, saya murni dari kampung, tidak tahu sama sekali tentang kearsipan. Tapi keinginan saya untuk bisa berhasil dengan saya melihat di YouTube, terus masuk di grup di PAI Channel, dan saya masuk di Bimbel. Begitu tahapan-tahapan, mungkin sedikit berbagi pengalaman. Jadi mungkin strateginya buat teman-teman yang saat ini berjuang, pertama adalah motivasi dan rasa ingin tahu dan terus mencoba, karena teman-teman juga rata-rata semua itu sama, semua punya keinginan, tapi kembali kepada persiapan kita. Saya termasuk mendapat nilai yang cukup pas sesuai dengan PG, ahli arsiparis ahli pertama, tapi saya bukan orang yang mudah menyerah. Alhamdulillah di SKT tambahan saya akhirnya leading menjadi nilai tertinggi di saya punya instansi yang saya lamar kemarin, berkat petunjuk dan bimbingan dari Pak Guru. Artinya mental juga sangat diperlukan. Kita harus bagaimana terus menjaga frekuensi keseimbangan untuk mencapai sebuah situasi keberhasilan itu sendiri. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Guru, memang betul Zoom itu 1 minggu bisa 2 kali saja, tapi kan dalam ruang diskusi itu sangat luas sekali, karena kita berbagai macam latar belakang dari teman-teman juga bisa kita sharing di dalam. Pak Guru bisa mengarahkan, karena Pak Guru pasti bisa menempatkan di mana dia harus bisa menjawab yang sifatnya penting untuk dibahas ataupun yang sifatnya tidak. Jadi saya rasa cukup pertama adalah yakin kalau Pak Guru adalah ini tempat yang pas untuk mengantarkan rekan-rekan untuk sama-sama bisa menjawab cita-citanya, seperti itu. Mungkin sementara masih umum saya sampaikan begitu Pak Guru. Mohon izin. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Sur. Jadi saya kalau kan sering ditanya, kan selama ini ketika saya bikin akun YouTube saya tidak pernah declare kalau saya orang ANRI, walaupun mungkin belakangan teman-teman tahu ya, karena saya terpaksa harus muncul di Arsip Nasional gitu ya. Lalu poin saya sebenarnya begini loh, supaya teman-teman itu hanya mendengarkan apa yang saya omongin, bukan karena label saya orang ANRI atau bukan, karena tidak terlalu penting juga. Walaupun kemudian ketika saya didesak gitu ya, misalnya soal bimbel, Pak, ada pertanyaan, Pak, kok bimbelnya begini dan begitu, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, ada yang bilang macam-macam. Saya ngejawabnya sederhana kok. Ya sudah, kalau misalnya butuh pembanding silakan cari, kalau ada bimbel yang lebih lengkap dari ini, itu satu. Yang kedua, kalau cuma nyari yang lebih pintar dari saya tentu banyak. Yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka mau ngajarin teman-teman apa enggak, itu yang jadi soal kan gitu. Nah, karena memang tidak terlalu banyak orang yang mau menstrukturkan bahasannya, terus kemudian punya track record mendampingi teman-teman yang belajar. Sampai hari ini saya belum menemukannya. Tahun lalu bahkan, mungkin Pak Suryono, Pak Mas Jun itu tahun lalu saya sempat ikut diminta untuk bicara di salah satu lembaga bimbel. Saya bilang, jadi lembaga bimbel ini ngejualannya adalah latihan soal. Malah saya di tempat itu saya bilang, loh ini logikanya aneh. Kenapa? Kalau anak SMA mau masuk perguruan tinggi negeri, dia kemudian memperbanyak tryout, itu masuk akal. Kenapa? Karena dia sudah sekolah SMA 3 tahun. Artinya dia sudah mempelajari materinya 3 tahun. Kemudian ketika mau menghadapi ujian, dia cukup fokus pada tryout. Itu masuk akal.
dalam kasus formasi arsiparis, mayoritas di antara kita bukan anak kearsipan. Lalu tiba-tiba try out. Try out atas dasar apa? Wong materinya juga tidak punya, penguasaannya tidak ada, tapi tahu-tahu try out. Bagaimana caranya memastikan bahwa kita itu sudah punya pondasi, punya bekal, punya pengetahuan untuk menjawab itu? Satu. Kalau kita lebih jauh lagi bahas, siapa orang itu yang memberikan tryout, atas dasar otoritas yang mana dia bisa bikin soal. Itu kan kemudian pertanyaan lagi, jangan-jangan ini yang bikin soal ini sama dengan kayak saya yang lagi jadi peserta. Saya itu maksudnya sama dengan kayak teman-teman yang sedang jadi peserta. Terus kemudian dia lebih rajin saja terus bikin soal. Kan teman-teman jeruk makan jeruk kan. Orang bingung dituntun oleh orang nggak paham. Nah, itu kan cilaka. Nah, yang kayak gitu-gitu terus kemudian membuat kalau yang pertama kali dengar tidak pakai rasionalitasnya, tidak pakai logikanya, mungkin akan teriritasi. Tapi kalau dipikir pelan-pelan, coba. Pertama, apakah Anda tahu dia siapa? Kedua, atas dasar apa bikin soal? Yang ketiga, loh, saya nggak punya pengetahuannya kok saya tiba-tiba ujian. Bagaimana saya menguji? Jangan-jangan soalnya saja keliru, apalagi jawabannya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan ini bisa memahami nanti jalannya bimbel seperti apa, sehingga nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak kegamangan gitu ketika menjalani pembelajarannya. Saya kira itu. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Materinya bisa di-copy di Zoom nggak ya? Materinya tidak di Zoom. Materinya itu nanti akan saya bagikan di channel. Jadi saya akan bagikan di channel baik referensi, materi presentasi maupun rekaman videonya. Jadi nanti semua ada di channel dan yang bisa mengakses adalah hanya mereka yang ikutan bimbel gitu. Jadi misalnya materinya Zoom gini, ini kan saya rekam nih. Setelah saya rekam, saya upload ke YouTube. Tapi YouTube-nya sifatnya unlist. Jadi yang punya linknya saja yang bisa nonton. Jadi teman-teman yang nggak ikutan Zoom tentu nggak bisa, teman-teman yang bukan peserta bimbel tentu nggak bisa nonton materi saya yang rekamannya. Nanti di situ ada presentasinya, di situ ada referensinya. Gitu. Jadi saya urutkan lengkap. Jadi tidak akan bingung gitu loh. Ini sumbernya dari mana? Ini materi PPT-nya mana? Rekamannya mana? Itu nggak usah teman-teman bingung karena sudah saya urutkan, gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi tidak di-copy dari Zoom, bukan. Pengertiannya bukan gitu. Karena memang ini Mbak Siti Rohana kan memang sudah join bimbel, tapi karena belum dimulai jadi saya belum berikan. Nah, satu lagi sebelum saya lupa. Jadi nanti teman-teman yang ikutan bimbel saya minta ini contoh yang bagus nih. Mbak Siti Rohana itu ketika join bimbel dia pakai akunnya itu, akun Telegramnya itu dia pakai namanya. Nah, ini penting karena apa? Karena saya harus kontrol daripada nanti saya bingung. Ini siapa? Misalnya namanya strip gitu ya. Itu siapa ya? Saya nggak ngerti. Sehingga ketika ya saya tidak akan tidak akan berprasangka buruk ke teman-teman. Tapi kalau ada sesuatu ada yang mencoba-coba untuk berjalan di luar jalurnya, itu tetap saya akan tahu kok. Tapi kalau muncul dengan nama aslinya, mereka cenderung lebih bertanggung jawab. Maksud saya begitu. Jadi misalnya namanya Suryono, ya dia nulis pakai akun Telegram namanya Suryono. Sehingga beliau itu akan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan di grup. Tidak akan sharing apapun yang bukan haknya. Dia hanya akan nikmati, dia akan belajar di situ, tidak di-sharing ke tempat lain, gitu ya. Jadi karena ini kompetisi, ini dibutuhkan keseriusan untuk kita sama-sama fair play lah. Sebenarnya saya sih nggak ada masalah, cuman kan teman-teman yang sudah
berinvestasi waktu, perhatian, fokus, tenaga itu kasihan kalau harus dikalahkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip kurang bertanggung jawab. Saya kira itu aja. Jadi dilarang membagikan apapun konten yang ada di grup bimbel, gitu ya. Oke, silahkan kalau mau ada yang memberikan respon atau pertanyaan. Mas Jun mungkin ada yang mau disampaikan? Nah, sebagai informasi memang saya memasukkan Mas Jun dan Pak Sur ke grup bimbel supaya kalau beliau-beliau lagi santai, ada pertanyaan siang-siang, beliau bisa langsung merespon siang. Tapi tetap akan saya respon di jam belajar kita yang tadi saya sampaikan ya, jam 8 sampai jam 10 malam. Oke? Ada yang lain? Ada yang mau tanya? Biasanya kalau sudah ditutup biasanya baru muncul pertanyaan. Tapi kalau belum ditutup biasanya bingung. Oke. Ini ada yang ngomong di chat dari Halimatul Azizah. Saya pernah belajar ribuan soal selama 3 bulan tapi tidak efektif. Tidak paham secara utuh tapi hanya 3 hari sebelum tes ikut bimbel Pak Guru. Alhamdulillah mulai paham arsiparis. Alhamdulillah saya lulus peringkat 1. Terima kasih Pak Guru. Nah iya itu. Itu yang saya bilang. Percuma belajar ribuan soal kalau pemahamannya tidak didapatkan, tidak duduk. Jadi kalau hanya belajar latihan soal yang ada adalah bingung dan bingung gitu ya. Jadi ini bukan kata saya, ini testimoni alumni berarti. Ya, jadi bukan hanya kata saya. Ini testimoni alumni. Enggak bisa begitu. Logikanya tadi saya sudah berikan, sudah sampaikan. Silakan kalau mau ada yang bertanya atau menyampaikan sesuatu. Monggo. Baik, mohon izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni. Iya. Kita dari Kota Bima. Oh iya, silakan. Kota Bima NTB. Di sini mohon izin saya baru bergabung untuk di grupnya Pak Guru. Jadi sebenarnya pas waktu tes kemarin 2 minggu sebelum ujian itu pernah diajak sama rekan kerja Pak Jun. Cuman di situ mungkin intensitas kerjaannya saya yang sangat padat, jadi nggak mungkin bisa. Saya mikirnya kayak gitu kan, 2 minggu sebelum ujian baru ikut bergabung kegiatan bimbel. Jadinya mungkin kemarin karena kesibukan saya menolak ajakannya teman. Jadi sekarang ingin lagi memacu lagi untuk semangat belajar. Jadi mohon izin bimbingannya Pak Guru biar kita juga di sela-sela kesibukannya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena juga kita juga kan ada lagi informasi yang mengatakan bahwa takutnya untuk formasi-formasi yang ini kan belum dikeluarkan kan dari masing-masing pemerintah kan, daerah kan. Jadi mau daftar bimbelnya ya, tapi habis ini langsung daftar sih. Cuman untuk arsiparisnya sudah ditetapkan ya untuk keluar ya, untuk formasi tahun ini ya Pak Guru. Itu aja sih pertanyaannya. Biar nggak sia-sia kan belajar tapi nggak ada formasinya untuk kita gitu di teknis untuk arsiparis. Mungkin itu aja Pak Guru, makasih. Ya, sama-sama Mbak Erni. Jadi memang formasi akan ada, tapi memang saya tidak tahu sebarannya ya. Sebarannya saya tidak tahu apakah di daerah A ada, di daerah B ada. Tapi tahun ini tetap akan ada formasi arsiparis. Dan sebetulnya saya malah mencurigai yang MA itu nanti akan banyak lagi gitu ya. Sama apa namanya kemarin Kementerian Agama, tapi saya belum bisa memastikan. Tapi kalau dari sisi formasi ada, cuman ya sebarannya itu yang saya tidak ketahui secara persis. Oke, ya nggak apa-apa kalau yang mau join bimbel tapi masih menunggu pengumuman formasi silahkan saja.
Eh, jadi nanti tidak usah khawatir juga kalau misalnya bimbel sudah running nih, karena bimbel ini kan sebetulnya tidak terlalu komersial dalam arti begini. Ya sudah, kalau 500.000 ya sekian kali pertemuan, enggak gitu caranya. Saya lebih cenderung pada begini, teman-teman tesnya kapan, ya sudah saya temani sampai teman-teman ikutan tes gitu. Jadi eh, nggak bisa dihitung secara exact harus berapa kali pertemuan, harus nggak gitu. Ini bukan bisnis murni lah bagi saya ya. Saya akan lebih senang kalau teman-teman itu lulus dengan apa ya, bagi saya adalah reward yang sangat besar gitu. Jadi saya tidak akan terlalu berhitung. Nah, kalau teman-teman nanti bimbel baru masuk bimbel di tengah-tengah ya oke aja bagi saya. Selama teman-teman mau kejar gitu, mau kejar. Banyak kok dari banyak testimoni 2 tahun yang lalu seminggu itu tetap bisa lolos, tapi memang agak terengah-engah ya. Saya juga yang dampinginnya jadi agak deg-degan gitu. Deg-degan apakah ini kekejar atau tidak. Kekejar atau tidak. Ya itu kondisinya masing-masing ya. Tapi saya lebih suka kalau teman-teman itu prepare sejak awal sehingga lebih nyaman ngejar materinya. Ngunyah materinya lebih santai. Ada yang ikut Mbak Sari lulus, ya betul. Oke, silakan kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau respon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Panji Adi Putra dari Jakarta Selatan. Iya. Tepatnya saya honorer di Badan Pangan Nasional ya. Jadi kemarin itu saya sempat tertarik ya Pak Satimin untuk belajar si Paris. Karena kemarin saya sempat melihat YouTube-nya itu tentang bagan-bagan tuh. Jadi saya sebenarnya background bukan Paris, tapi pengalaman saya dalam memahami struktur Pak Satimin waktu di YouTube itu sedikit ada pressure saya waktu saya ujian teknis kemarin ya. Itu hampir sebagian tuh saya pahami, cuma karena saya waktu itu nggak ikut bimbel ya, ada beberapa yang mungkin soal-soal yang setidaknya itu di luar dari materi yang saya tangkap waktu itu ya, karena kan memang saya materi hanya bisa lihatnya di YouTube, nggak ikut bimbelnya kan. Yang maksudnya gini, kemarin itu memang mudah banget, apakah yang Pak Satimin share yang di YouTube itu yang bagan arsip dinamis dan statis itu menjadi materi juga yang akan kita pelajari nanti Pak Satimin. Karena kan, betul. Ya, karena itu juga saya pengen tahu lebih jauh. Jadi saya yakin sih dalam tahap tampilan awal aja saya sudah bisa pahami dan bisa ngerjain soal, apalagi saya mengikuti sampai akhir ya kalau memang saya untuk melakukan pelajaran. Karena soal-soal yang kemarin keluar itu di luar memang di luar apa namanya wawasan saya gitu. Waduh, kayaknya udah cukup lah saya belajar bagian satu bagan, tapi saya bisa jawab itu. Kalau saya hitung ya waktu kemarin itu saya kalkulasi itu saya kurang menjawab soal itu 2 atau 3 soal, dan itu pun soalnya yang elektronik gitu deh. Itu kayaknya aku nggak paham dari situ tuh. Tapi kalau bahas tentang dinamis statis dari bagan Pak Satimin kasih itu saya udah tahu alurnya karena emang keluarnya ke situ. Makanya kemarin saya mikir, waduh, butuh ikut nih ya. Nah, maksud saya nanti bimbel yang kita pelajari kesatuan ya, saya minta tuh bagaimana ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan gitu. Itu aja sih Pak Satimin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi kalau saya respon itu sebenarnya sederhana gini. Gimana ya? Saya itu ketika jadi yang Mas Panji tonton itu sebetulnya adalah bimbel sesi 1 di 2021. Itu
bimbel sesi 1. Jadi saya mengatakan ke teman-teman yang bimbel itu, materi wajib yang harus di-print adalah bagian itu. Oke. Kalau teman-teman nggak mau mengkoleksi materinya, printlah 2 halaman itu, lalu kasihlah catatan, lalu buatkanlah catatan. Saya sampai buatkan videonya bagaimana cara membuat catatan. Oke. Bermodal 2 halaman bagian itu di awal bimbel dan di akhir bimbel, indikatornya kalau teman-teman mau lulus adalah semua pertanyaan yang muncul itu teman-teman harus bisa menjawab hanya bermodal 2 halaman itu. Jadi 2 halaman yang bagian itu adalah modal dasar. Nah, nanti di bimbel itu adalah penjabaran detail dari setiap bahasan. Gitu ya. Itu adalah masternya. Sengaja saya publikasi supaya apa? Supaya orang tahu bagaimana cara saya menstrukturkan bahasan sesungguhnya. Gitu ya. Jadi wajar kalau bermodal itu dan punya daya tangkap yang cukup, terus kemudian dia bisa masuk menerjemahkan detailnya, bisa saja orang itu lulus loh. Bisa. Karena itu sudah sangat, menurut saya ya, itu sudah sangat terstruktur. Tinggal bagaimana caranya mengunyahnya. Nah, tidak semua orang dikasih bagan itu langsung paham. Maka dia harus memahami detail di dalam isi bahasannya. Nah, bimbel itu tentu bermula dari sana dan nanti di tengah-tengah adalah membahas detail. Jadi setiap bahasan misalnya itu pengantar ya saya mengatakannya. Nanti kalau misalnya saya bahas arsip vital, nanti posisinya ada di mana? Saya tunjukkan. Ini loh arsip vital bagian dari bahasan yang ini gitu. Iya. Jadi bisa mudah-mudahan lebih mudah dipahami dengan modal itu. Jadi saya sampaikan sejak awal bahwa materi pengantar itu adalah materi dasar yang teman-teman harus dipahami oleh teman-teman gitu. Itu nggak boleh nggak gitu. Jadi nggak salah kalau Mas Panji berangkatnya dari sana. Itu wajib masalahnya. Iya, makanya kemarin saya juga bukan background dari arsip, tiba-tiba saya wah kayaknya nih kalau bahas dinamis kayaknya lingkupnya itu dari mulai kalau emang sih kemarin ada soal mungkin karena beruntung juga kali ya pas dapat soalnya pasti membahas presentasi apa namanya pemeliharaan dimasukin ke sini di sini makanya pakai logika sih memang kemarin betul jadi saya sebenarnya logis ya makanya logis cuma ada beberapa sih memang di luar dari pengetahuan terkait dengan arsip yang lain makanya itu saya antusias banget makanya saya ke Mbak Pibin bimbel kapan dibuka lagi kayaknya ilmu apa ya pengen pelajari itu ya terkait dengan apa saya catat sih waktu kemarin soal keluar aduh saya langsung stop lagi 4 soal sih saya untuk kemarin tuh yang nggak terjawab di luar dari total itu aja sih Pak ya jadi saya berkali-kali di dalam pembahasan saya bilang ini bukan ilmu hafalan ini ilmu logika. Jadi kalau kita bisa berlogika menstrukturkan bahasannya, seharusnya bisa diikutin. Toh saya kasih tahu ini loh, kita sekarang ada di bahasan yang ini bagian dari yang ini gitu. Jadi tahu apa namanya turunannya seperti apa, supaya tidak kehilangan petanya. Kita lagi ngomong apa di bagian yang mana gitu. Karena seringkali yang saya lihat ya, misalnya gini. Ini penting untuk teman-teman pahami, tolong perhatikan dengan baik. Kalau teman-teman sekolah atau anggaplah sama-sama bahas kearsipan ya, tapi teman-teman ikut diklat, oke? Diklat itu kan pengajarnya ganti-ganti, betul ya? Sementara pengajar 1 dan pengajar 2 seringkali tidak ngomong duluan, tidak janjian gitu. Yang terjadi adalah pengajar 1 ngomongin A, pengajar 2 masih ngomongin A. Harusnya pengajar 2 sudah sampai ke B. Dan strukturnya tidak terlihat. Sehingga ketika kita belajar, kita nggak tahu nih posisi kita lagi ada di mana sebetulnya. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka saya berikan bagian itu. Supaya mappingnya, pemetaannya itu jelas. Jadi teman-teman kehilangan petanya gitu. Itu salah satu metode saya
memberikan pemahaman kepada teman-teman. Itu sih alasannya. Nah, kalau ditarik secara general lagi begini sebetulnya. Hari-hari belakangan ini sebetulnya kalau teman-teman sudah menentukan bidang yang mau dipelajari, itu sebetulnya menjadi sangat mudah karena informasi itu di luar sana berserakan luar biasa. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengkurasi, menguji apakah orang yang memberikan, yang sedang berbagi pengetahuan itu memang orang yang layak kita dengarkan atau bukan. Hanya itu. Ketika kita menemukan orang itu layak kita dengarkan, maka teman-teman hanya perlu meluangkan waktu dan mengunyah semua materi yang dia bagikan. Dengan begitu, maka selesai. Artinya apa? Artinya hari ini belajar itu sangat ideal. Ideal itu dalam arti begini, gurunya bisa kita pilih. Kalau dulu, gurunya kita tidak bisa pilih. Kalau kita tidak cocok dengan pendekatannya si guru, selesai kita. Mau paham, mau nggak paham, habislah kita. Tapi hari ini, kalau kita cocok dengan pendekatannya itu guru, maka kita bisa dengan maksimal menyerapnya. Gitu ya. Ini keuntungan teknologi gitu ya. Keuntungan generasi hari ini yang disupport oleh teknologi, sehingga teman-teman bisa mengkurasi, bisa menyeleksi mana orang yang perlu saya dengar, mana orang yang tidak perlu saya dengar. Indikatornya apa? Cocok nggak cara mikirnya dengan cara penyampaiannya dengan cara saya menyerap pemahaman gitu. Makanya saya bilang ini dari sini nih. Kalau nggak apa namanya? Kalau nggak dapetin ini sejak awal setengah mati gitu. Setengah mati mengunyahnya. Tapi kalau sudah cocok frekuensinya, cara menyampaikannya, maka dengan mudah itu mengalir dan kita serap pemahamannya dengan lebih mudah. Saya kira itu. Monggo kalau ada yang lain. Kalau dirasa cukup, saya akan akhiri. Jadi ini akan saya rekam dan saya upload. Jadi nanti teman-teman yang baru bergabung juga, yang baru lihat juga akan tahu bagaimana bimbel ini akan berjalan gitu kira-kira. Ada yang lain? Mas Jun barangkali nutup. Sebagai penutup, monggo. Kalau mau memberikan respon atau apapun komentarnya. Ada Mas Jun? Assalamualaikum Pak Satimin. Waalaikumsalam, silakan. Salam kenal, saya Hana. Iya. Sebenarnya di profil saya kan Siti Rohana, agar semuanya tahu. Pak Guru juga nanti akan tahu, cuman panggilan saya saja Hana gitu. Sebelumnya Baik. saya terima kasih sekali. Ini saya dapat ini sebenarnya pas saya ulangan. Jadi pas saya ujian Pak Satimin, mohon maaf. Pas saya ujian itu ini pengalaman saya saja. Ada teman saya sebelah saya itu bawa bagan yang dari Pak Satimin. Jadi yang ada di YouTube itu. Oke. Ya, itu pas saya ujian. Kemudian saya lirik, ini dari mana gitu. Ini dari channel YouTube Mbak, coba kamu lihat. Padahal di saat itu saya itu juga sedang belajar dengan materi yang saya print sendiri gitu, yang saya browsing-browsing gitu. Andaikan saja saya ngikuti teman saya tadi, pasti saya sudah lulus. Karena tanpa itu saya hanya membaca bagannya Pak Satimin aja saya sudah paham sebenarnya. Dan nilai saya sebenarnya juga lumayan Pak. Jadi kalau sekarang kan diturunkan ambang batasnya kan sudah diturunkan ya menjadi 225 sekarang. Nah nilai saya kemarin tuh yaitu 225 itu. Itu tanpa saya mengikuti dari awal sebenarnya, tapi saya hanya melihat sekilas saja itu padahal. Nah, makanya saya semangat sekali. Bismillah. Tadi saya belum tahu juga formasinya di Kemenak itu nanti ada apa tidak. Arsiparis ya yang di Jatim, saya kan Jatim ya Pak. Ya saya berharap, berdoa pokoknya semoga nanti ada dan saya lolos. Terus untuk teman-teman yang tadi chat saya yang Jabri juga Pak Satimin ada, jadi saya semangatin. Bu, Ibu itu sudah ikut bimbel. Kalau saya sudah, cuman saya tidak tahu apakah nanti kapannya saya tidak tahu, tapi saya percaya insya Allah saya nanti lolos dengan ini. Saya bilang begitu. Ini
akurat nggak Bu? Ada juga Pak Satimin tadi yang Japri, kalau nggak percaya nanti saya share deh gitu. Iya itu ada. Terus kemudian saya bilang, insya Allah saya yakin, karena apa? Pengalaman saya yang kemarin ujian, saya padahal cuman itu detik-detik saya sudah mau masuk di ruang ujian, kemudian nggak tahu, ya mungkin Allah ya yang itu tiba-tiba saya menengok sebelah saya aja, ini bagian dari gimana kok mudah sekali dipahami gitu. Begitu saya buka, ya Allah kenapa saya terlambat sekali gitu. Tapi dari situ saya terngiang-ngiang di otak saya. Jadi bermain-main ketika ada pertanyaan seperti itu ya diulek-ulek, ya cuman arsip dinamis, arsip statis. Cuman yang saya tidak tahu itu tentang tata naskah dinas, Pak. Nanti tolong itu agak, saya kan baik. nggak ngerti karena saya bukan basicnya memang Iya, arsiparis gitu aja. Oke, terima kasih Pak Satimin. Semoga nanti sabar baik. membimbing kami-kami yang bukan notabene arsiparis. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tata naskah ya termasuk tata naskah dinas itu sudah ada bahasanya, walaupun mungkin nanti akan saya tata naskah dinas kayaknya akan saya adakan Zoom tersendiri ya, supaya materinya terbarukan gitu, supaya lebih up to date lah gitu, lebih up to date, karena memang perkanya juga baru, walaupun materi saya yang lama yang tata naskah dinas itu tidak jauh berbeda dengan peraturan yang terbaru gitu, tapi saya usahakan untuk saya buatkan baru aja supaya lebih fresh gitu ya. Nah, barangkali itu ujian itu kan ada di detail-detail itu ya. Jadi selalu kesulitannya biasanya selalu ada di detailnya. Tapi menurut saya kalau teman-teman modal dasarnya cukup di bagian itu, kalau sudah cukup terus kemudian bisa mendetailkan ya, insya Allah lulus lah, insya Allah lulus. Jadi memang sekali lagi memang itu sengaja saya publikasi supaya orang-orang tuh tahu bagaimana cara saya menyampaikan. Nah, perkara mudah-mudahan saya juga sabar, mohon doanya supaya saya bisa Jadi gini. Kenapa kalau teman-teman baca di grup itu sering dilabeli anak ayam itu karena saya kadang-kadang kalau gemes gitu saya tiba-tiba ngomong matilah anak ayam gitu ya. Matilah anak ayam. Jadi karena sebenarnya baru diomongin atau baru saya tulis terus ditanyakan lagi gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu. Tapi ternyata jadi mohon sekali kalau saya agak tinggi sedikit itu nadanya, saya bukan berarti marah atau apa, tapi memang seringkali setelah itu mereka jadi sangat paham, mereka bahkan tanya teman-teman alumni itu, makanya beberapa chat kan kalau Bapak Ibu atau teman-teman baca kangen dengan omelan saya, bahkan diomelin aja kangen. Ya kayak gitu kira-kira. Bukan bukan maksud saya untuk ofensif atau pengen menyinggung perasaan teman-teman, tapi saya pengen memberikan tekanan bahwa gini loh kalau teman-teman mau cepet paham, gini loh gitu. Jadi tolong itu dipahami gitu ya. Dan saya sejak awal sudah mohon maaf. Memang saya sering kali gitu. Saya berusaha untuk sangat sabar, tapi ya karena memang jumlahnya ratusan orang gitu ya, tentu dengan kebiasaannya masing-masing. Baik, terima kasih Ibu Hana dari Jawa Timur. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dengan baik. Ada yang mau berbagi lagi, silakan. Cukup? Oke, kalau cukup kita nanti diskusi saja di grup ya. Sementara saya akhiri Zoom kita malam ini. Terima kasih banyak perhatiannya, waktunya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusannya, lolos sesuai yang kita inginkan di tahun ini. Sementara saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for